Pada video ini saya akan membahas tentang statistika deskriptif dan akan menjelaskan tentang salah satu pengolahan data yaitu min. Dan nanti juga saya akan menjelaskan contoh yang penyelesaiannya itu kita kerjakan di aplikasi SPSS. Untuk itu baik kita langsung saja, apa sih itu statistika deskriptif? Nah, jadi statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Kegiatan dalam statistika deskriptif meliputi pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data yang selanjutnya akan menghasilkan ukuran-ukuran statistik seperti frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, dan sebagainya. Nah, dalam statistika deskriptif itu biasanya ditemukan dalam bentuk penyajian data, bentuknya itu bentuk grafis. Antara lain yang pertama adalah pie chart atau biasa kita kenal dengan diagram lingkaran. Yang selanjutnya itu histogram atau biasa kita kenal juga seperti diagram batang. Yang selanjutnya itu poligon. Keempat adalah diagram batang dan daun atau diagram batang dan daun, dan selanjutnya itu OGIF. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penyajian data dalam bentuk grafis. Nah, dalam mengolah data itu ada beberapa teknik-teknik yang kita gunakan. Yang pertama itu ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data terbagi menjadi tiga, ada min, median, dan modus. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini terbagi menjadi tiga, ada range, simpangan baku, dan variance. Nah, di sini saya akan membahas tentang min, dan untuk teknik-teknik yang lain itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, jadi min merupakan adalah nilai rata-rata yang dihasilkan dari nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Min disimbolkan dengan X rata atau X bar. Nah, dalam rumus min itu terbagi menjadi dua, yaitu ada data tunggal, kita mencari data jika soalnya itu data tunggal, dan data kelompok. Nah, dalam data tunggal mempunyai rumus X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar itu mencari nilai rata-rata, XI-nya nilai data ke I, N itu banyaknya data. Dan untuk soal yang data kelompok itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, di mana X barnya nilai rata-rata, XI nilai data ke I, dan FI sama dengan frekuensi kelompok data ke I. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, ini adalah contoh untuk menentukan, ini adalah contoh untuk data tunggal. Nah, di mana soalnya adalah seorang peneliti akan mengumpulkan data tinggi badan dalam satuan cm di kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Bulukumba. Total siswa yang akan didata adalah 25 orang. Nah, adapun data yang diperoleh peneliti adalah 156, 158, 159, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat pada layar slide. Di situ ada data sebanyak 25. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, di sini diketahui N-nya itu 25 atau banyaknya siswa dalam kelas tersebut sebanyak 25. Di mana data yang diperoleh itu X sama dengan 156, 1658, 159, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikannya itu kita menggunakan rumus X rata-rata, di mana rumusnya itu adalah sigma XI per N. Nah, kita terlebih dahulu kita cari sigma XI-nya, di mana hasilnya itu adalah kita jumlahkan seluruh data yang diperoleh, sehingga hasilnya adalah 3979. Nah, terus kita terus kita cari nilai terdatanya menggunakan rumus, yaitu X bar sama dengan 3979 per 25 atau banyaknya siswa tadi 25, hasilnya adalah 159,16. Jadi rata-rata tinggi badan kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 6 Bulukumba adalah 159,16. Nah, ini adalah contoh data tunggal. Nah, nanti contoh ini kita akan bandingkan menggunakan aplikasi SPSS.
Jadi kita terlebih dulu masuk dulu ke contoh soal untuk data kelompok. Nah, di sini ada soalnya, hitunglah min dari data kelompok berikut. Berikut adalah data tinggi badan kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Bulukumba. Nah, ini ada tabel. Sini ada tabel tinggi badannya itu 152 sampai 15, 1 sampai 1 sampai 6, 1 di mana X-nya itu 15 sampai 6, 11 3 4. Jadi totalnya 5. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yang harus kita lakukan itu kita harus menentukan sigma frekuensinya atau sigma FI-nya. Nah, sigma FI-nya itu adalah kita hanya menjumlahkan frekuensinya itu 11 tambah 7 tambah 3 tambah 4 sama dengan 25. Langkah kedua kita tentukan sigma FI dikali XI-nya. Artinya kita mengalihkan antara frekuensi dengan data ke I-nya. Kita lihat pada tabel, kita kalikan saja 11 kali 154. Di sini 154 kali 11 tambah 159 kali 7 tambah 164 kali 3 tambah 169 kali 4, hasil adalah 3975. Nah, kemudian kita masuk ke untuk berkelompok bukan rata, di mana sigma FI kali XI 3975 dan sigma FI 5 jadi 3975 per 25 sama dengan 159. Nah, jadi rata-rata tinggi badan kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Bulukumba adalah 159. Ini saya akan menjelaskan tentang median dan modus. Median. Cara menentukan median pada data tunggal sangatlah mudah. Kita dapat menurutkannya dari data terkecil dan data terbesar. Jika banyak data ganjil, kita dapat menggunakan rumus N per 2. Dan jika datanya genap, kita menggunakan rumus N per 2 tambah 1. Dan jika data per kelompoknya itu, median sama dengan TB tambah N per 2 kurang F kurang F. Inilah contoh dari median. Yang di atas adalah median data ganjil, di mana ada angka 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Data itu berjumlah 7. Kenapa mediannya 6? Karena dia berada di tengah. Karena pengertian dari median adalah berada di tengah. 3 di depan dan 3 di belakang. Sedangkan di bawah adalah data genap, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Mediannya 4 tambah 5 bagi 2. Kenapa seperti itu? 4,5 karena ada 4 sebelah kiri dan 4 kuartil kanan. Jadi dia di tengah-tengahnya itu dijumlahkan lalu dibagi 2 dan akhirnya mediannya adalah 4,5. Bisa kita lihat inilah contoh atau hasil dari pencarian data kelompok median. Modus. Untuk menentukan modus, biasanya pada data tunggal dibuat tabel frekuensi data tunggal agar mempermudah dalam menentukan frekuensi tiap data. Lalu temukan data dengan frekuensi terbesar. Rumus modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, dan adapun rumus modus data kelompok yaitu modus batas bawah D1, D2, dan D3 kali K. Bisa kita lihat, ini adalah sebuah contoh modus data tunggal. Bisa kita lihat secara transparan, modus linknya itu adalah 5. Kenapa 5? Karena angka 5 adalah yang terbanyak dan hanya dialah yang memiliki 3 kali muncul angka. Bisa kita lihat, modus pada data kelompok ini berada di 65 hingga 69, mendapatkan poin 65 sampai 69. Kenapa? Karena jumlah frekuensinya adalah 10 dan paling banyak siswa yang mendapatkan nilai itu dari range 65 hingga 69. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai variabilitas. Jadi, apa itu variabilitas? Variabilitas adalah derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari pusat datanya dalam suatu distribusi yang menunjukkan seberapa banyak nilai-nilai variabel itu berbeda dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa jauh nilai variabel itu menyimpang dari nilai pusatnya, terutama pada min atau rata-rata. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis-jenis dari variabilitas, yaitu range. Range, jangkauan, jarak sebaran atau rentang
adalah selisih antara skor terendah dengan skor tertinggi atau jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk data tunggal, range bisa kita peroleh dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min. Kemudian, untuk data kelompok, R dapat kita peroleh dengan rumus R sama dengan tepi atas kelas terakhir dikurang tepi bawah kelas pertama. Baik, langsung saja ini contoh untuk data tunggal, yaitu hitunglah rentang dari data hasil ujian berikut, yaitu 98, 83, 87, 75, 89, dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu berapa nilai X max-nya dan X min-nya. Pada data yang disajikan, nilai X max-nya adalah 100. Kemudian, nilai X min-nya adalah 63. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Jadi 100 dikurang 63 hasilnya adalah 37. Jadi 37 merupakan rentang atau jarak sebaran dari data yang diberikan. Selanjutnya, untuk contoh data kelompok, carilah range dari data berikut, yaitu dari kelas interval 50-54, frekuensinya adalah 4, 55-59, frekuensinya 6, 60-64, frekuensinya 8, 65-69, frekuensinya 10, 70-74, frekuensinya 8, dan 75-79, frekuensinya 4. Jadi untuk penyelesaiannya, pertama kita cari dulu tepi bawah kelas pertama. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas pertama, rumusnya itu A dikurang 0,5. Jadi di sini tepi bawah kelas pertama dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 49,5. Kemudian untuk tepi atas kelas terakhir, rumusnya itu B ditambah 0,5. Jadi 79 adalah tepi atas kelas terakhir ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 79,5. Sehingga range-nya sama dengan tepi atas kelas terakhir, yaitu 79,5 dikurang dengan tepi bawah kelas pertama, yaitu 49,5. Hasilnya adalah 30. Ini saya akan membahas mengenai materi varian atau ragam dan standar deviasi atau simpangan baku. Baik, yang pertama, varian atau ragam. Varian adalah rata-rata kuadrat dari tiap skor terhadap mean atau lebih kuadrat deviasi rata-rata dibagi n dikurang 1. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat dua pengertian varian yang berbeda. Selain itu juga terdapat perbedaan lainnya yang ada pada lambang, di mana penggunaan huruf kapital dan huruf kecil yang digunakan pada masing-masing rumus. Oleh karena itu, ada dua jenis rumus varian. Berikut rumusnya. Yang pertama, mean squared deviation atau disingkat MSD, atau estimasi bias terhadap terhadap varian populasi, atau disebut biased estimate, yang dimana dilambangkan dengan S kapital berpangkat 2. Berikut rumusnya. X kapital berpangkat 2 sama dengan sigma X dalam kurung XI dikurang X bar berpangkat 2 per N. Nah, X kapital berpangkat 2 ini merupakan lambang dari varian biased estimate. Kemudian XI ini merupakan anggota distribusi untuk data tunggal dan merupakan merupakan titik tengah dari data kelompok. Sedangkan X bar ini merupakan mean distribusi dan N ini merupakan jumlah anggota distribusi. Kemudian, sedangkan jika menghitung varian dengan skor-skor kelas interval
maka rumus Biased estimatnya menjadi X kapital berpangkat 2 sama dengan sigma FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar berpangkat 2 per N, di mana FI ini merupakan frekuensi suatu kelas interval. Baik, selanjutnya yang kedua itu estimasi nirbias terhadap varian populasi atau unbiased estimate yang dilambangkan dengan huruf S kecil berpangkat 2. Berikut rumusnya, yaitu S kecil berpangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X bar berpangkat 2 dikurang per N dikurang 1, di mana S kecil berpangkat 2 ini merupakan lambang dari unbiased estimate, dan N-nya ini atau jumlah anggota distribusi ini kita kurangkan dengan 1. Sedangkan untuk menghitung varian skor dengan skor kelas interval, maka rumus unbiased estimatnya ditulis yaitu S berpangkat 2 sama dengan sigma FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar berpangkat 2 per N dikurang 1. Nah, jadi ukuran varian Biased estimate merupakan perkiraan untuk ukuran variabilitas pada sampel. Sedangkan varian unbiased estimate ialah perkiraan yang ditujukan untuk ukuran variabilitas pada populasi. Baik, selanjutnya materi mengenai standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari varian yang dilambangkan dengan huruf S kapital atau huruf S kecil. Sehingga untuk bisa mendapatkan besaran standar deviasi, maka harus dihitung terlebih dahulu variannya. Kedua ukuran variabilitas ini biasanya digunakan beriringan dan termasuk ukuran variabilitas yang populer dan banyak digunakan. Standar deviasi atau simpangan baku juga memiliki rumus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumus standar deviasi Biased estimate. Nah, pada rumus ini untuk pada mencari data tunggal dan data kelompok berbeda. Nah, untuk data tunggalnya rumusnya yaitu S sama dengan akar sigma dikali XI dikurang X bar per N. Sedangkan untuk data kelompok S sama dengan akar sigma dikali FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar per N. Kemudian yang kedua yaitu rumus standar deviasi unbiased estimate. Nah, seperti rumus sebelumnya, data tunggal dan rumus data tunggal dan data kelompok berbeda. Nah, untuk data tunggal S kecil sama dengan akar sigma XI dikurang X bar per N dikurang 1. Nah, sedangkan data kelompoknya rumusnya yaitu S dikurang akar sigma FI dikali X1 dikurang X bar per N dikurang 1. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi varian dan standar deviasi. Baik, langsung saja ke contoh soal, yaitu hitunglah ragam dari data berikut. Nah, pada layar tertera data yaitu 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4. Nah, penyelesaiannya terlebih dahulu kita cari mean distribusi atau data atau X barnya, di mana kita menjumlahkan seluruh data dibagi dengan jumlah anggota distribusi.
maka X bar sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 10. Maka X bar sama dengan 40 per 10 sama dengan 4. Nah, setelah itu X kuadrat. Nah, di sini kita seluruh nilai data kita kurangkan dengan hasil dari undian distribusi atau X barnya, yaitu kita kurangkan dengan 4. Maka X berpangkat 2 maka S berpangkat 2 sama dengan 4 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 5 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 4 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 6 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 4 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 3 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 5 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 2 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 3 dikurang 4 berpangkat 2 ditambah 4 dikurang 4 berpangkat 2 dibagi 10. Maka maka S berpangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 bagi 10. Maka variannya atau S berpangkat 2 sama dengan 13 per 10 sama dengan 1,3. Maka itulah hasil dari maka itulah nilai varian dari data tunggal tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh data tunggal untuk menemukan mean, median, modus, range, simpangan baku, dan varians. Nah, contoh ini akan kita gunakan juga dalam penyelesaiannya itu menggunakan aplikasi SPSS. Jadi kita akan bandingkan antara penyelesaian secara manual dan penyelesaian secara SPSS. Baik, ini adalah data yang kita peroleh. Misalnya contohnya itu datanya adalah 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 8, 9. Dari data di atas tentukan mean, median, modus, range, simpangan baku, dan variansi. Nah, yang pertama kita untuk menemukan mean, diketahui N-nya itu sebanyak 9, artinya jumlah data sebanyak 9, X bar atau X rata-rata sama dengan sigma XI per N, di mana sigma XI yang kita peroleh adalah berjumlah 42, sehingga X bar atau nilai rata-ratanya adalah 4,67. Kemudian median. Nah, median yang kita dapatkan di sini adalah 9 tambah 1 per 2, 10 per 2 sama dengan 5. Jadi mediannya itu berada pada data kelima yaitu 4. Kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia berada di tengah. Selanjutnya modus. Nah, modus ini atau data yang paling banyak muncul. Nah, di mana kita bisa lihat pada datanya yang paling banyak muncul adalah 4. Di mana 4 ini berjumlah 3. Selanjutnya mencari range. Untuk mencari range itu R sama dengan R max kurang R min. Sama dengan 9, di mana R max-nya atau R maksimalnya itu 9 dan R min atau R minimalnya itu 2. Jadi 9 dikurang 2 kita dapat range-nya itu 7. Kemudian variansi, untuk menemukan variansi kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI per X kuadrat per N dikurang 1. Nah, sini sigma XI dikurang X kuadratnya kita bisa lihat 2 dikurang 4,67 kuadrat tambah 3 dikurang 4,67 tambah 3 kurang 4,67 dan seterusnya per 9, di sini 9 dikurang 1. Sini 1. 9 dikurang 1. Selanjutnya hasilnya itu kita peroleh 44,00001 per 8 sama dengan 5,5. Jadi variansinya yang kita dapatkan adalah 5,5. Untuk mendapatkan simpangan baku, kita menggunakan rumus S sama dengan akar S kuadrat. Nah, S kuadrat di sini kita kan sebelumnya kita sudah mendapatkan S kuadratnya itu 5,5 atau dengan kata lain variansinya. Jadi kita tinggal substitusi, jadi S sama dengan akar 5,5
sama dengan 2,345. Jadi simpangan baku yang kita dapatkan adalah 2,345. Oke, kita akan menyelesaikan soal tadi yang kita bahas pada data tunggal itu. Kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS, di mana untuk tampilan SPSS itu terdapat dua layer. Nah, untuk layer ini untuk menginput data, sedangkan yang layer satunya itu yang ini hasil output atau hasilnya nanti akan muncul. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita masuk ke variabel view. Nah, di sini pada bagian name kita tulis saja X. Nah, untuk bagian name sini itu hanya bisa menuliskan singkatan, misalnya datanya itu berupa tinggi badan, jadi kita singkat TB. Nah, kita klik secara otomatis. Nah, di sini desimal kita ganti saja 0 karena kita tidak menggunakan angka desimal. Labelnya misal peringkat. Saya tulis peringkat saja. Peringkat. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita langsung ke data view. Nah, otomatis ini akan berubah X. Kemudian kita masukkan datanya di bagian sini. Ini saya sudah siapkan di Excel datanya. Data yang tadi yang di soal. Kita copy saja, kita paste. Nah, ini muncul. Nah, setelah datanya sudah ada, kemudian kita masuk ke analyze, kita klik descriptive statistics, kemudian frekuensi. Nah, ini kita pindahkan ke variabel, yang ini kita pindahkan ke variabel dengan cara klik yang tanda panah ini. Nah, kemudian kita klik statistik. Nah, yang akan kita cari, nah di sini di bagian statistik semuanya ada, mean, median, modus, sum, standar deviasi, variance, range, minimum. Nah, selanjutnya kan yang kita cari itu mengenai mean, median, modus, range, dan standar deviasi atau simpangan bakunya. Jadi kita langsung klik saja semuanya, standar deviasi, variance, dan range. Kemudian continue. Oke, sudah, kita langsung klik oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Nah, min yang didapatkan 4,67. Nah, kita bandingkan yang tadi. Min yang kita dapatkan 4,67. Oke, sama. Median 4,00 artinya 4. Jadi tadi juga sama 4, kita dapat mediannya. Modusnya juga 4. Standar deviasi atau simpangan bakunya 2,345. Coba kita lihat. Nah, kita juga dapat 2,345 dan variansnya 5,5, range-nya itu 7. Jadi ini hasilnya sama ya, kita menggunakan manual. Oke, untuk contoh data berkelompok yang akan kita selesaikan secara SPSS itu pada dasarnya sama pengerjaannya dengan data tunggal seperti yang saya jelaskan contoh tadi secara SPSS. Nah, mengapa demikian? Karena data berkelompok itu kan berasal dari data tunggal. Jadi data tunggalnya yang kita input ke dalam SPSS. Dan juga perlu kita ketahui bahwa dengan adanya data berkelompok itu hanya memudahkan kita dalam menyelesaikan secara manual. Karena biasanya data-datanya itu biasanya lebih dari 100, jadi kita menggunakan data berkelompok. Jadi intinya di sini untuk contoh data berkelompok pengerjaan secara SPSS itu sama saja dengan pengerjaan data tunggal.
Baik, itulah tadi pemaparan materi serta pemaparan contoh menggunakan SPSS dari kelompok kami, yaitu kelompok satu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.